Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Buku Sejarah. Pada video kali ini, saya akan berbagi cerita tentang Prabu Siliwangi, raja terhebat kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi adalah nama yang melegenda di kalangan masyarakat Sunda. Ia dikenal sebagai raja yang sakti, cakap, gagah perkasa, adil, dan bijaksana, yang berhasil membawa rakyat dan kerajaannya menuju era kejayaan dan kemakmuran. Namun, siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi? Bagaimana asal-usul, perjalanan hidup, dan akhir kisahnya? Nama asli Prabu Siliwangi adalah Jaya Dewata. Ia lahir pada 1401 di Kawaligaluh, sekarang Ciamis. Prabu Siliwangi adalah putra dari Prabu Dewa Niskala, sekaligus cucu dari Niskala Wastukancana. Menurut prasasti batu tulis, ia dinobatkan sebanyak 2 kali, yaitu sebagai Raja Kerajaan Sunda dan Raja Kerajaan Galuh. Pada masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi berhasil mempersatukan 2 kerajaan besar di Jawa Barat, yaitu Sunda dan Galuh. Ia juga membangun hubungan dagang yang baik dengan kerajaan-kerajaan di luar negeri, seperti Cina, India, Arab, dan Portugis. Ia bahkan dikunjungi oleh Laksamana Cheng-ho dari Cina, yang membawa misi perdamaian dan persahabatan. Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai raja yang sangat peduli dengan kebudayaan dan agama. Ia memerintahkan pembangunan banyak candi, pura, masjid, dan tempat ibadah lainnya. Ia juga mendukung perkembangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan di kerajaannya. Salah satu karya sastra yang terkenal dari masa pemerintahannya adalah Carita Parahyangan, sebuah naskah yang menceritakan sejarah kerajaan Sunda. Selain itu, Prabu Siliwangi juga memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Ia mampu berubah wujud menjadi macan putih, seekor harimau albino yang menjadi lambang kekuasaannya. Ia juga memiliki mahkota Bino Kasih yang dapat melindungi dirinya dan kerajaannya dari segala bahaya. Ia sering melakukan tapa brata atau meditasi di hutan-hutan untuk meningkatkan kesaktiannya. Namun, kejayaan Prabu Siliwangi tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-16, datanglah ancaman baru bagi kerajaannya, yaitu penjajah asing dari Eropa. Portugis yang datang dengan kapal-kapal besar mulai mengganggu perdagangan dan kedaulatan kerajaan Sunda. Mereka juga membawa agama Kristen yang berbeda dengan agama mayoritas penduduk Sunda saat itu. Prabu Siliwangi tidak tinggal diam menghadapi ancaman tersebut. Ia berusaha mempertahankan kerajaannya dengan segala cara. Ia mengirim utusan-utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga untuk membentuk persekutuan melawan Portugis. Ia juga menggalang pasukan-pasukan yang tangguh dan setia untuk berperang melindungi tanah airnya. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan Prabu Siliwangi adalah pertempuran Bubat pada 1527. Pertempuran ini terjadi antara pasukan kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi melawan pasukan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada. Latar belakang pertempuran ini adalah perselisihan mengenai pernikahan putri Prabu Siliwangi, Dyah Pitaloka Citraresmi, dengan Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Menurut versi Sunda, Prabu Siliwangi menyetujui pernikahan tersebut dengan syarat bahwa putrinya akan menjadi permaisuri utama Hayam Wuruk dan tidak akan dipaksa untuk masuk agama Hindu. Namun, Pati Gajah Mada menolak syarat tersebut dan menganggap bahwa putri Sunda datang untuk menyerahkan diri sebagai tanda takluk kepada Majapahit. Hal ini membuat Prabu Siliwangi marah dan memutuskan untuk berperang. Pertempuran Bubat berlangsung sangat sengit dan berdarah-darah. Pasukan Sunda yang lebih sedikit jumlahnya berjuang dengan gagah berani melawan pasukan Majapahit yang lebih banyak dan kuat. Prabu Siliwangi sendiri turun ke medan perang dengan wujud macan putihnya. Ia berhasil membunuh banyak musuh, termasuk Pati Gajah Mada. Namun, akhirnya ia juga gugur setelah terkena panah beracun yang menembus mahkotanya. Sebelum meninggal, Prabu Siliwangi sempat memberikan wasiat kepada putranya, Surawisesa, untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah asing. Ia juga meminta agar jenazahnya dikremasi dan abunya disebar di Sungai Citarum. Ia berharap agar rohnya dapat bersatu dengan alam dan melindungi tanah Sunda. Demikianlah cerita tentang Prabu Siliwangi, raja terhebat kerajaan Pajajaran. Ia adalah sosok yang patut dihormati dan diteladani oleh generasi penerus bangsa. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua untuk mencintai tanah air dan budaya kita. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang legenda budaya kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.